Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi kali ini akan saya sampaikan sebuah sistem informasi, yaitu sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Universitas PGRI Yogyakarta tahun akademik 2016-2017, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, mata kuliah Sistem Informasi, dengan dosen pembimbing Bapak Muhammad Fairuz Abadi, MKom. Baik, langsung saja kita mulai presentasi kali ini. Namun sebelum presentasi ini saya mulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Agus Rianto, NPM 16 1111 000059, kelas 16B, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Universitas PGRI Yogyakarta. Baik, langsung saja kita mulai. Sistem informasi sumber daya manusia. Yang pertama akan saya sampaikan latar belakang perlunya sistem informasi sumber daya manusia ini. Mengapa sistem informasi sumber daya manusia ini diperlukan? Ada beberapa alasan. Yang pertama yaitu berkaitan dengan data real atau data nyata, yang tentunya setiap organisasi, khususnya perusahaan, memerlukan data yang bersifat real dari setiap tingkatan manajemennya, dan data tersebut disusun dan dikelola dalam sebuah sistem informasi. Alasan yang kedua yaitu manajemen sumber daya manusia, dengan pengertian bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan pilar fungsi utama sebuah organisasi ataupun sebuah perusahaan dalam mendukung pola penentuan strategi dan kebijakan secara terpadu. Alasan yang ketiga yaitu mengapa sistem informasi sumber daya manusia ini diperlukan, yaitu berfungsi sebagai pendukung keputusan, bahwa keputusan-keputusan sumber daya manusia yang sehat harus didukung oleh informasi mengenai sumber daya manusia yang baik melalui prosedur sistematik untuk mengumpulkan, menyimpan, mengambil, dan memvalidasi data oleh organisasi ataupun perusahaan
mengenai sumber daya manusia dan kegiatan-kegiatan personalia lainnya. Untuk selanjutnya, apa yang dimaksud dengan sistem informasi sumber daya manusia itu? Dengan pengertian bahwa sebuah sistem informasi manajemen adalah sistem informasi yang melakukan semua pengolahan transaksi yang perlu untuk sebuah organisasi atau perusahaan, juga memberi dukungan informasi dan pengolahan data untuk fungsi manajemen dan pengambilan keputusan. Demikian untuk definisi dari sistem informasi sumber daya manusia. Untuk selanjutnya, istilah apa saja maupun komponen apa saja yang terdapat dalam sebuah sistem informasi sumber daya manusia. Oke, langsung saja untuk komponen yang pertama, yaitu disebut subsistem input. Subsistem input merupakan kombinasi standar dari proses pengolahan data, penelitian, dan intelijen mengenai sumber daya manusia. Komponen yang kedua yaitu database. Database yang umum digunakan adalah database yang berbasis komputer. Untuk komponen yang ketiga yaitu subsistem output. Subsistem output merupakan hasil dari informasi yang diolah oleh database dan diinformasikan kepada pengguna. Subsistem output memiliki makna hasil yang mencerminkan hasil pengolahan data sumber daya manusia atau personil sebuah organisasi dan atau perusahaan. Demikian komponen-komponen sumber daya manusia yang terangkum dalam sebuah sistem, yaitu sistem informasi sumber daya manusia. Lalu manfaat atau tujuan apa yang diperoleh dengan adanya sistem informasi sumber daya manusia? Manfaat yang pertama yaitu berkaitan dengan perencanaan. Sistem informasi sumber daya manusia mempermudah dalam sistem perencanaan dan pengembangan karyawan dalam sistem karirnya. Untuk manfaat yang kedua, sistem informasi sumber daya manusia memberikan manfaat sebagai penilaian, yaitu pedoman untuk rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan pengembangan karyawan agar tidak salah dalam memposisikan seorang karyawan. Dalam istilah lain disebut right man in the right place. Kemudian manfaat yang ketiga dari sistem informasi sumber daya manusia ini adalah sebagai pelaporan
yakni memudahkan sistem pelaporan terkait masalah sistem kompensasi karyawan yang menyangkut masalah sistem gaji serta benefit lain yang diperoleh karyawan. Manfaat selanjutnya, manfaat nomor 4 dari sistem informasi sumber daya manusia ini adalah sebagai pendukung keputusan yang memudahkan dalam memeriksa kapabilitas karyawan guna mengisi kekosongan pada suatu bagian atau jabatan, dan sebagai acuan penilaian kebutuhan pelatihan karyawan untuk menganalisis kerja individu dan menentukan karyawan-karyawan mana yang memerlukan pelatihan lebih lanjut. Itulah beberapa manfaat dari sistem informasi sumber daya manusia. Untuk selanjutnya akan saya sampaikan model sistem informasi sumber daya manusia yang dituangkan dalam sebuah diagram. Dalam diagram tersebut, database menjadi pusat dari segala kegiatan. Seperti disampaikan di depan, bahwa komponen sistem informasi sumber daya manusia yang pertama adalah subsistem input, berupa input data pegawai maupun non-pegawai, yang kemudian dimasukkan, disimpan, dan diolah dalam sebuah komponen yang disebut database. Kemudian setelah database mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah data tersebut, maka akan dikeluarkan output berupa informasi yang disebut dengan nama subsistem output. Subsistem output yang dihasilkan akan dimanfaatkan oleh penggunanya. Dalam diagram ini, beberapa penggunanya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, calon pegawai yang akan mengakses dari database informasi yang berupa perekrutan maupun penerimaan pegawai baru, dan pegawai yang akan mengakses tentang penerimaan pegawai, diklat pegawai, penghentian pegawai, dan informasi mengenai benefit atau administrasi tunjangan. Kemudian pengguna yang ketiga adalah pegawai yang sudah pensiun. Pegawai yang sudah pensiun akan mengakses informasi berupa administrasi tunjangan atau benefit yang menjadi haknya setelah sekian lama bekerja di organisasi atau di perusahaan tersebut. Demikian beberapa hal yang terkait dengan model sistem informasi sumber daya manusia. Untuk selanjutnya, apa contoh sebuah sistem informasi sumber daya manusia yang terkenal pada saat ini dan tentunya sudah banyak digunakan oleh beberapa organisasi atau perusahaan besar? Contoh sistem informasi sumber daya manusia tersebut adalah ERP, atau
disebut dengan Enterprise Resource Planning. ERP ini juga mempunyai model yang berupa subsistem input, database, dan subsistem output yang terdiri dari yang pertama manufacturing, berkaitan dengan manufacturing sebuah organisasi atau perusahaan. Yang kedua, project, yang merupakan program jangka pendek maupun program jangka panjang dari sebuah organisasi atau perusahaan. Yang selanjutnya, model ERP adalah human resource atau berkaitan dengan sumber daya manusia dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Kemudian data warehouse yang akan tertuang dalam sebuah database. Kemudian control access, dan yang terakhir adalah customization atau kustomisasi dari ERP itu sendiri. Dalam beberapa waktu terakhir, ERP sangat familiar dan cukup sering digunakan oleh beberapa organisasi atau perusahaan. Di antaranya beberapa contoh pengguna ERP adalah yang pertama PT Kereta Api Indonesia Persero, yang kedua adalah Garuda Indonesia, yang ketiga adalah Pertamina yang mengaplikasikan ERP dengan memilih SAP R3 sebagai ERP yang dipergunakan di Pertamina. Contoh perusahaan lain adalah PLN yang bergerak di bidang listrik negara. Kemudian Telkomsel yang mengaplikasikan ERP jenis SAP R3 Enterprise. Dan masih banyak perusahaan-perusahaan lain yang saat ini sudah menggunakan sistem informasi sumber daya manusia. Salah satunya adalah ERP. Dalam ERP, subsistem input atau data inputan terdiri dari beberapa hal. Yang pertama yaitu sistem informasi data personil, yang menyediakan data personil bagi sistem informasi sumber daya manusia, sehingga database berisi gambaran yang lengkap dari sumber daya personil yang berupa non-keuntungan relatif lebih permanen, seperti nama pegawai, jenis kelamin, tanggal lahir, pendidikan, dan jumlah tanggungan. Data inputan yang kedua yaitu penelitian sumber daya manusia. Sumber daya manusia melalui data inputan ini akan mengumpulkan data melalui proyek penelitian khusus, di antaranya penelitian suksesi, analisis dan evaluasi jabatan, dan penelitian keluhan. Inputan yang ketiga yaitu intelijen sumber daya manusia, yang akan mengumpulkan data berhubungan dengan sumber daya manusia dari lingkungan perusahaan yang meliputi pemerintah, pemasok tenaga kerja, masyarakat global,
dan lain sebagainya. Kemudian proses apa saja yang terjadi di dalam ERP? Di sini digambarkan database ERP terdiri dari beberapa proses, yaitu yang pertama isi database yang akan mengidentifikasi data pegawai dan data non-pegawai. Proses berikutnya adalah lokasi database, di mana lokasi database ditempatkan pada sebuah atau beberapa komputer sentral perusahaan. Namun database yang lain bisa berada di divisi khusus, seperti pada divisi operasi lain dan luar pusat pelayanan. Proses selanjutnya adalah perangkat lunak manajemen database, yaitu perangkat lunak yang digunakan dalam mengelola database. Kemudian proses yang selanjutnya adalah pengelolaan database. Pengelolaan database dilakukan terkait dengan keamanan database tersebut dan rahasia dokumen dari sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Untuk selanjutnya, subsistem output pada ERP ini berupa data outputan. Apa saja data outputan ERP? Yang pertama adalah perencanaan angkatan kerja, di mana informasi tersebut akan mengidentifikasi kebutuhan pegawai di masa datang, seperti pembuatan bagan organisasi, peramalan gaji, analisis atau evaluasi jabatan. Data outputan yang kedua yaitu perekrutan, yang akan mengidentifikasi dua atau beberapa aplikasi perekrutan, yaitu penelusuran pelamaran dan pencarian internal. Data outputan selanjutnya yaitu manajemen angkatan kerja, yang meliputi penilaian kerja, pendidikan, pelatihan, pengendalian posisi, realokasi, keahlian atau kompetensi, suksesi, dan pendisiplinan. Data outputan selanjutnya yang dihasilkan oleh ERP adalah data berupa kompensasi, yang akan mendeskripsikan segala bentuk informasi yang berkaitan dengan balas jasa terhadap apa yang telah dikerjakan oleh karyawan atau pegawai, meliputi peningkatan penghargaan, gaji, kompensasi eksekutif, dan intensif bonus kehadiran. Data outputan ERP selanjutnya berupa data yang berkaitan dengan benefit, yaitu data yang menggambarkan berapa besar pensiun yang diperoleh seorang karyawan dan masa kerja seorang karyawan. Kemudian, kenapa ERP ini telah digunakan oleh banyak organisasi atau perusahaan besar? Karena ERP memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya, yang pertama adalah integrasi data dan keuangan. Dengan ERP, manajemen bisa melihat dan mengontrol kinerja keuangan perusahaan dengan lebih baik,
karena semua data terintegrasi dengan sistem keuangan. Kelebihan ERP yang kedua yaitu standarisasi proses operasi, di mana ERP akan berfungsi menstandarkan proses operasi melalui implementasi best practice, sehingga terjadi peningkatan produktivitas. Kelebihan selanjutnya yaitu ERP akan memberikan standarisasi data dan informasi. ERP menstandarkan data dan informasi melalui keseragaman pelaporan. Kelebihan selanjutnya, ERP efektif, yang akan meningkatkan efektivitas pekerjaan, terutama melaksanakan kontrol. Kelebihan ERP selanjutnya adalah ERP efisien, yang akan berdampak pada penurunan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan informasi. Kelebihan ERP selanjutnya, ERP bersifat menyeluruh, terutama untuk perusahaan atau organisasi besar yang biasanya terdiri dari banyak business unit dengan jumlah dan jenis bisnis yang berbeda-beda. Di satu sisi, selain kelebihan, ERP juga mempunyai beberapa kekurangan atau kelemahan. Kekurangan yang pertama yaitu mahal. Harga sistem ERP sangat mahal. Kekurangan selanjutnya, ERP mempunyai perangkat lunak terbatas, yang artinya untuk melakukan kustomisasi perangkat lunak itu terbatas. Tidak bisa semua orang melakukan kustomisasi perangkat lunak pada sistem ERP ini. Untuk kekurangan selanjutnya, ERP sulit. ERP sering terlihat sulit untuk beradaptasi dengan alur kerja dan proses bisnis tertentu dalam beberapa organisasi. Kekurangan ERP selanjutnya adalah kompleksitas, di mana ERP ini sistem dapat terlalu kompleks atau terlalu besar jika dibandingkan dengan kebutuhan dari pelanggan atau pengguna ERP tersebut. Kekurangan berikutnya adalah resiko keamanan. Yang menjadi kekurangan ERP dalam hal keamanan adalah data dalam sistem ERP berada dalam satu tempat. Contohnya pelanggan, data, keuangan. Dengan data yang tergabung dalam satu tempat dapat meningkatkan resiko kehilangan informasi sensitif jika terdapat pembobolan sistem keamanan oleh hacker maupun malware. Demikian beberapa kelebihan dan kekurangan ERP. Untuk selanjutnya, setelah kita mengetahui beberapa model data inputan, database, data outputan, kelebihan dan kekurangan dari sebuah sistem informasi sumber daya manusia, maka dapat diberikan beberapa kesimpulan.
mengenai sistem informasi sumber daya manusia. Kesimpulan yang pertama adalah sistem informasi sumber daya manusia merupakan sebuah sistem yang mendukung proses pengambilan keputusan dengan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan. Kesimpulan yang kedua, sistem informasi sumber daya manusia memberikan informasi yang disediakan meliputi berbagai informasi mengenai pegawai dan non-pegawai dalam sebuah organisasi ataupun dalam sebuah perusahaan. Kesimpulan yang ketiga, yaitu sistem informasi sumber daya manusia ini sangat penting dalam suatu perusahaan atau organisasi, karena kesuksesan suatu perusahaan atau organisasi salah satunya ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang terdapat dalam perusahaan tersebut. Demikian beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari beberapa penjelasan di depan. Untuk selanjutnya, daftar pustaka. Presentasi ini memperoleh informasi yang pertama dari buku Loudon, Kenneth C. 2004 mengenai sistem informasi manajemen. Daftar pustaka yang kedua yaitu dari wikipedia.org mengenai sistem manajemen sumber daya manusia, portal HR. Daftar pustaka yang ketiga yaitu didapat dari workshop SAP Business and System Integration 2016 yang diadakan oleh Bapak Adi Wibowo di Universitas PGRI Yogyakarta pada bulan Desember 2016. Demikian presentasi ini saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.